Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas yaitu pada video kali ini adalah pembelahan sel untuk SMA kelas 12 oleh Saidah Sopura. KD dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yaitu menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya dan menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan siklus sel dengan benar. 2. Siswa mampu mendeskripsikan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. 3. Siswa mampu menggambarkan fase-fase pembelahan sel mitosis dan meiosis dengan benar. Dan 4. Siswa mampu menjelaskan perbedaan gametogenesis pada hewan dan gametogenesis pada tumbuhan. Adapun materinya akan dijelaskan yaitu pertama, pembelahan sel, yang kedua, pembelahan mitosis, yang ketiga, pembelahan meiosis, dan yang keempat, gametogenesis. Pembelahan sel adalah proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua. Pembelahan sel terjadi dalam dua cara. Yang pertama amiotik dan kedua meiotik. Amiotik adalah pembelahan sel secara langsung tanpa tahapan, contohnya pembelahan binder dari bakteri. Meiotik adalah pembelahan sel secara tidak langsung dan melalui tahapan, contohnya pembelahan mitosis dan meiosis. Siklus sel selama 24 jam terdiri atas tahap interfase dan tahap mitotik. Tahap interfase, tahap istirahat berupa persiapan sel menuju pembelahan. Tahap interfase terjadi selama 23 jam dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Gap 1, proses pertambahan volume, sintesis, proses replikasi DNA, dan sintesis protein, and Gap 2, proses pembentukan organel sel anakan. Yang kedua, tahap mitotik, yaitu proses pembelahan inti sel dan sel yang dibagi menjadi tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan mitosis yaitu terjadi pada sel tubuh somatik melalui satu kali pembelahan dan menghasilkan dua sel anakan yang bersifat diploid dan sama dengan induknya, bertujuan memperbanyak jumlah sel untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dan tahapan pembelahan mitosis terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya tahap-tahap pembelahan mitosis. Yang pertama ada tahap profase, yaitu kromatin membadat membentuk kromosom lalu membentuk kromatid, sentrosom membelah menjadi dua sentriol, kemudian menuju kutub yang berlawanan, inti sel mulai menghilang. Tahap metafase, kromatid berjejer di ekuator, yaitu bidang pembelahan, kemudian sentriol lalu menjulurkan benang spindle berupa mikrotubulus yang berikatan dengan kinetokor tiap kromatid. Tahap anafase yaitu karyokinesis, kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. Kromosom kemudian ditarik benang spindle menuju masing-masing kutub. Dan terakhir tahap telofase, inti sel mulai terbentuk, sentriol kembali menjadi sentromer. Dan terakhir sitokinesis diawali invaginasi penekukan ke dalam yaitu pada sel hewan atau sel pad penekukan keluar yaitu pada sel tumbuhan. Pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin atau gamet melalui dua kali pembelahan dan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid dan beda dengan induknya, bertujuan menghasilkan gamet melalui gametogenesis. Tahapan pembelahan mitosis terdiri atas meiosis 1 dan meiosis 2, masing-masing dengan fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Meiosis 1 yaitu fase reduksi kromosom. Tahap profase 1, fase terlama meiosis dibagi lagi menjadi beberapa tahap, yaitu leptoten, zigoten, pakinten, dan ada 2 tahapan lagi. Pada tahap leptoten, kromatin memadat membentuk kromosom, kemudian zigoten yaitu kromosom homolog saling berdekatan dan menempel. Sentrosom membelah menjadi 2 sentriol kemudian menuju kutub yang berlawanan. Pada tahap pakinten, kromosom homolog saling menempel membentuk struktur tetrad bivalen dan mengganda. Pindah silang terjadi yaitu pada kiasma, bagian lengan 2 kromosom yang saling menempel, kemudian pindah silang menyebabkan terbentuknya sel gamet dengan susunan gen baru. Pindah silang dapat kita lihat yaitu pada gambar di samping. Masih pada tahap profase 1, yaitu ada fase diploten dan diakinesis. Pada diploten, pindah silang telah selesai dan kromosom homolog menjauh, namun masih ada kiasma. Inti sel mulai menghilang. Kemudian diakinesis yaitu kromosom homolog sudah berpisah dan inti sel telah menghilang. Berikut di samping yaitu ada gambar dari proses meiosis pertama. Masih pada tahap meiosis 1,
yaitu ada tahap metafase 1, tahap anafase 1, dan tahap telofase 1 yang terjadi setelah tahap profase 1. Tahap metafase 1 yaitu kromosom homolog saling berhadapan di ekuator. Sentriol lalu menjulurkan benang spindel yang berikatan dengan tiap kromosom homolog. Tahap anafase 1 terjadi reduksi kromosom. Kromosom homolog ditarik, benang-benang spindel menuju masing-masing kutub. Dan yang terakhir tahap telofase 1 yaitu inti sel mulai terbentuk, sentriol kembali menjadi sentromer, dan sitokinesis terjadi di tahap awal. Hasil akhir meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom haploid karena terjadi reduksi kromosom. Interkinesis adalah jeda waktu antara meiosis 1 menuju meiosis 2. Selanjutnya tahap meiosis 2. Meiosis 2 adalah tahap perbanyakan sel anakan dan tahapannya sama seperti pembelahan mitosis. Terjadi 4 tahap yaitu tahap profase 2, tahap anafase 2, tahap metafase 2, dan tahap telofase 2. Tahap profase 2, kromatid memadat membentuk kromosom lalu membentuk kromatid. Sentrosom membelah menjadi 2 sentriol kemudian menuju kutub yang berlawanan dan inti sel mulai menghilang. Tahap anafase 2 yaitu karyokinesis, kromatid dan sentromer membelah menjadi kromosom kemudian ditarik benang spindel. Tahap metafase 2 yaitu kromatid berjejer di ekuator, sentriol lalu menjulurkan benang spindel yang berikatan dengan tiap kromatid. Dan terakhir tahap telofase 2, inti sel mulai terbentuk, sentriol kembali menjadi sentromer, dan sitokinesis terjadi, dan terakhir hasil akhir meiosis menghasilkan 4 sel anakan dengan kromosom haploid. Berikut adalah gambaran proses meiosis 2 di mana dimulai dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan terakhir yaitu telofase 2 yang membentuk sel anakar 4 haploid. Perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Perbedaannya terletak pada jenis sel. Mitosis sel tubuh yaitu somatik, kemudian meiosis pada sel kelamin atau gamet. Pembelahannya mitosis terjadi 1 kali dan meiosis terjadi 2 kali. Jumlah sel anakan yang berbeda yaitu mitosis 2 sel anakan dan meiosis 4 sel anakan. Kemudian sifat sel anakannya pada mitosis diploid dan sama dengan induknya. Pada meiosis yaitu haploid, beda dengan induk. Perbedaan dari tujuan yaitu pada mitosis bertujuan pertumbuhan dan perkembangan dan meiosis yaitu tujuannya gametogenesis. Pembahasan selanjutnya yaitu gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan, sperma, dan gamet betina ovum. Gametogenesis pada hewan terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Kemudian gametogenesis pada tumbuhan terdiri dari mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Selanjutnya yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa oleh testis. Adapun tahap-tahapnya yaitu bisa dilihat di gambar di samping. Spermatogenium bermitosis menjadi spermatosit primer. Kemudian terjadi meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder, dan terjadi meiosis 2 menjadi spermatid, dan terakhir spermiasi menjadi sel sperma. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum oleh ovarium. Adapun tahap-tahap yang terjadi pada oogenesis yaitu bisa dilihat di gambar di samping. Oogonium pertama bermitosis menjadi oosit primer, kemudian terjadi meiosis 1 menjadi oosit sekunder, kemudian terjadi meiosis 2 menjadi ootid, kemudian ada polosit primer yang menjadi polosit sekunder pada bab meiosis 2 juga. Mikrosporogenesis yaitu proses pembentukan mikrospora dalam bulus serbuk sari yang berasal dari mikrosporosit. Mikrosporogenesis yaitu menghasilkan 2 macam inti sebanyak 3 buah inti. Tahap-tahap mikrosporogenesis bisa dilihat pada gambar. Yang pertama, mikrosporosit mengalami meiosis menjadi 4 mikrospora. Yang kedua, mikrosporosit mengalami karyokinesis tanpa sitokinesis membentuk inti vegetatif dan inti generatif. Sperma akan mengalami mitosis dalam buluh serbuk menjadi inti sperma 1 dan inti sperma 2. Dan yang terakhir yaitu ada makrosporogenesis. Makrosporogenesis adalah proses pembentukan mikrospora dalam buluh serbuk sari yang berasal dari mikrosporosit. Mikrosporogenesis menghasilkan 2 macam inti sebanyak 3 buah inti. Tahap mikrosporogenesis bisa dilihat pada gambar, yaitu yang pertama mikrosporosit mengalami meiosis menjadi 4 sel mikrospora, kemudian 3 sel mikrospora mati.
Kedua, sel megaspora yang tersisa mengalami 3 kali karyokinesis tanpa sitokinesis menjadi sel kandung lembaga yang mengandung 8 inti. Dan yang ketiga, inti sel kandung lembaga lalu bergerak, di mana 3 inti menuju mikrofil menjadi ovum dan 2 sinergit, 2 inti berada di tengah bergabung menjadi IKLS, dan 3 inti menuju kalaza menjadi antipoda kemudian mati. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.